bagaimana mengawinkan 3 kecerdasan itu, yaitu kecerdasan intelektual, kemampuan berpikir analitik, digabungkan dengan kecerdasan emosi, kemampuan untuk empati, bersosialisasi, kemampuan untuk memimpin, tapi ditambah satu lagi, kecerdasan spiritual, kemampuan untuk memahami siapa kita. Itu satu bungkusan yang tidak boleh diputuskan. Baik, tamu saya kali ini luar biasa. Saya ngincernya dalam banget, batal berkali-kali, sangat sibuk. Saya langsung, ya, Dr. Ari Ginanjar. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf. That's okay. Jadi ini sebenarnya orang Palembang aslinya, ya. Iya. Orang banyak pikir kan, wah ini Ginanjar. Palembang. Orang Sunda lah. Iya. Ternyata kalau di Rurun kami bersaudara lagi. Bersaudara. Ya, dan juga saudara saya, sahabatnya di Palembang. Semuanya. Ya. Sekarang Ari Ginanjar sudah, wah, jauh di atas. Ikut saja, ikut kakaknya ini kan. Jadi aku juga bingung juga manggilnya. Jadi Paris, jadi ESQ, jadi Emotional Spiritual Quotient. Ya. Ini kenapa penting dijadikan trademark dari seorang Ari Ginanjar? Ya. Jadi saya dulu dosen, saya ASN. Ya. Selama 10 tahun. Dan kemudian saya mempelajari bahwa lulusan-lulusan yang saya ajar gitu ketika saya jadi ASN, mereka gamang ketika terjun ke lapangan. Mereka tidak mampu bersaing, kemudian mereka tidak mampu menjadi seorang pemimpin. Sebagian dari mereka sukses, berhasil. Tapi mereka kehilangan makna tujuan, terus menghadapi sebuah kekosongan. Nah, itu yang bilang, ini ada yang salah nih dalam dunia pendidikan. Akhirnya ada yang kurang. Lalu saya berhentilah dari ASN. Saya jadi pengusaha, jadi tahun berapa itu? Saya mengajar mulai tahun 87. Nggak berhenti mengajarin tahun? 87 tambah 10 lah. Jadi 97 saya berhenti. Saya mengundurkan diri. Pas Krismon gitu ya? Pas Krismon. Terus? Saya sudah dapat sertifikat inilah ASN lah gitu ya. Nah, saya mundur, saya jadi pengusaha, bukan pengusaha besar ya. Pedagang celana jeans saja. Oh gitu ya. Itu. Ya, mulai dari situ. Dan kemudian berkembang di tahun 98 Krismon. Semua usaha juga habis semuanya. Nah, di situ kesempatan saya menulis buku. Tidak sadar di atas kertas bekas itu ada 5.000 halaman. Saya tulis. Oh, tulis tangan? Tulis tangan. Masih ada sih. Dan itu 5.000 halaman pun sebagian yang ketemu. 5.000 halaman, oke, terus? Sisanya nggak ketemu. Itu ada mungkin lebih kurang 10.000 halaman. Akhirnya kertas bekas itu dicetak jadi buku. Diketik dulu? Diketik dulu. Oke. Diketik oleh adik saya, diketik. Kemudian ketika buku itu jadi buku, diundanglah saya ke TV gitu, di Antv. Hampir semua TV ngundang saya. Tiba-tiba saya jadi pembicara seperti ini gitu kan. Nah, isi buku itu adalah bagaimana menjelaskan bahwa ternyata research membuktikan, tapi juga saya mengalami sendiri, bahwa orang yang berhasil itu, kecerdasan intelektual itu perannya hanya 10 hingga 20%. Setuju. Menurut Daniel Goleman itu. Dan juga menurut Dale Carnegie ya? Dale Carnegie juga mengatakan seperti itu, 10-20%. Sisanya itu kecerdasan emosional. Nah, akhirnya di dunia barat itu diajarkan kemampuan berkomunikasi, ya, seperti Pak Helmi Yahya, kemampuan bersosialisasi, kemampuan memimpin, seterusnya. Itu disebut kecerdasan emosi. Tetapi pada tahun 2000-an ada lagi terobosan baru nih. Kalau tahun 95 lahir kecerdasan emosi. Nah, tetapi katakanlah tahun 99 itu lahir lagi kok orang-orang yang sudah sukses seperti Whitney Houston bunuh diri, kemudian banyak lagi orang-orang yang sudah sukses bunuh diri. Per hari ini di Indonesia tiga orang bunuh diri, dan itu bukan lagi hanya masalah ekonomi. 3 orang setiap hari? Setiap hari di Indonesia. Nah, itu bukan hanya masalah ekonomi. Contohnya juga di Swiss, negara yang paling sejahtera, juga bunuh diri. Akhirnya lahirlah kecerdasan ketiga yang disebut dengan SQ atau Spiritual Intelligence. Spiritual Intelligence, quotient ya. Quotient atau Spiritual Quotient. Nah, dari situ saya membuat buku tadi.
Nah, buku itu bagaimana mengawinkan 3 kecerdasan itu, yaitu kecerdasan intelektual, kemampuan berpikir analitik, gitu ya, matematis dan seterusnya, digabungkan dengan kecerdasan emosi, kemampuan untuk empati, bersosialisasi, kemampuan untuk memimpin, tapi ditambah satu lagi, kecerdasan spiritual, kemampuan untuk memahami siapa kita. Jadi kalau IQ itu what do I think, EQ itu what do I feel, SQ who am I. Wow. Nah, 3 itu dikawinkan jadi satu. Jadilah ESQ. Jadilah buku ESQ dan jadilah ESQ terus hingga hari ini. Itu. Per kapan ya ESQ itu akhirnya dilembagakan? Sebenarnya buku itu saya tulis di zaman Grismon tahun 98, tahun 99 saya tulis. Tahun 2000 itu pun karena bisnis hancur semua ya. Nggak punya pilihan. Jadi betul itu rencana bahwa ternyata permasalahan itu justru membuat saya jadi seorang sufi. Yes. Ya kan nggak ada lagi bisa dikerjain semuanya. Nah, di atas kertas bekas-bekas proposal itulah saya tulis. Nah, kemudian jadi buku. Dan saya nggak sangka bahwa buku itu ketika di launching itu yang hadir 2.000 orang gitu. Wow. 2.000 ketika launching buku 2.000, dan kemudian ketika saya bicara tentang buku itu semuanya menangis. Ada apa ini? Menangis gitu. Nah, kemudian diundanglah di TV. Antv waktu itu. Antv yang pertama. Tapi kemudian seluruh TV lah, semua TV yang ada di Indonesia. Tapi dulu regular program di Antv ya? Di Antv awalnya. Antv lah yang ngangkat pertama, kemudian baru TV-TV lain. Nah, setiap kali saya speech, saya jelaskan konsep itu, banyak yang nangis. Menangis gitu. Sampai banyak yang nyumbang juga gue. Ada yang bilang kalau datang ke ceramah nyari Ginanjar jangan pakai jam yang mahal-mahal. Kalau nggak copot tuh barang gitu. Nah, luar biasa. Kemudian dari situ saya mulai buku saya itu terjual 2,5 juta kopi. Wow. Tapi kemudian saya tanya, punya buku saya bilang, punya. Sudah baca bab berapa? Rata-rata baru bab 1. Tidak selesai. Iya. Nah, dari situ baru saya buat mulailah saya buat training. Saya sebelum training ESQ, saya beri ilmu itu free of charge di masjid-masjid. Di Masjid Pondok Indah free of charge. Saya itu di syuting juga oleh Antv free. Tapi saya punya 12 modul kan. Modul 1 ini, modul 2 ini, modul 3 ini, terus habis seminggu selesai nanti 3 bulan gitu. Tetapi setiap kali saya seminar di masjid, ulang lagi seminar, selalu orang baru. Nah, akhirnya dipanggil sama guru saya Pak Adnan. Sudah Ari, kamu rombak saja buat Pak Adnan. Adnan mana ya? Ketua Majelis Ulama di Bali, guru saya. Oh gitu, di Bali justru. Di Bali. Terus. Waktu saya jadi dosen di Bali, ya. Saya di Udayana kan dulu. Ya, terus. Nah, kemudian buatlah training dengan harga mahal. Ternyata ketika gratis tidak datang, harga mahal malah banyak datang. Gitu. Dari situ mulai jadi training ESQ sampai sekarang sudah 2 juta alumni ESQ di tahun 2024 ini. Dulu kayaknya ada instansi pemerintah yang ASN kan harus ikut Ari Ginanjar dong. Ya, sebenarnya tidak bebas aja, tapi kan mereka datang karena keinginan sendiri. Orang-orang pajak ini kan ada di kelas saya tuh. Semuanya yang punya keinginan sendiri ya datang sendiri. BUMN ya. Ya, kita open dan semuanya. 2 juta lebih. 2 juta yang offline ya. Dengan online sekitar 5 juta. Total. Apa yang diharapkan oleh seorang Ari Ginanjar ya dari mengikuti training Anda? Pertama, saya dulu mempertanyakan tentang sukses. Saya bilang ini mata kuliah yang saya dapat, saya ajarkan, ini kok tidak menjawab bagaimana gitu. Sehingga untuk menjadi sukses. Sebuah keberhasilan, sebuah sukses itu seperti lucky luck gitu kan, sebuah keberuntungan. Apabila beruntung berhasil, kalau enggak gitu. Tapi bilang nggak mungkin, pasti ada sebuah science-nya gitu kan, pasti ada sebuah scientific approach, ada roadmap-nya pasti ada gitu. Nah, itu saya pelajari berbagai buku gitu. Saya baca Al-Qur'an, saya cari gimana caranya. Nah, dari konsep seperti itu maka lahirlah kecerdasan emosi. Tetapi juga tadi saya katakan yang tadi pertama, bahwa ternyata kok meskipun kita sudah punya ini, itu, katakanlah semua yang orang-orang impikan tentang keberhasilan itu dimiliki gitu. Mau pergi ke seluruh dunia, mau punya mobil yang diinginkan, mau punya apa yang diinginkan seluruhnya. Ternyata hidup itu juga
tidak memberikan rasa puas. Rasa bahagia. Rasa bahagia. Okay. Nah, dari situ maka lahirlah SQ. Nah, ketika itu disatukan, saatnya saya harus sharing perasaan ini gitu. Dan saya ingin bahwa semua orang bisa mengerti roadmap sebuah kesuksesan secara saintifik, roadmap hidup berarti secara saintifik. Maka itu yang saya kejar selama hampir sekarang sudah 1/4 abad saya lakukan. Gitu. Boleh saya simpulkan bahwa untuk mencapai sukses, ilmu saja tidak cukup. Oh, tidak cukup. IQ saja tidak cukup. Sangat tidak Betul, cukup. Betul ya? Tidak cukup. Karena survei juga membuktikan bahwa dari 100 orang yang ingin sukses, nggak sampai 5%, bahkan cuma 2%. Mungkin kalau Pak Helmi ya juga bisa melihat ya, dari 100 orang, dari teman-teman Pak Helmi yang dulu SD pinter, SMP pinter, SMA pinter, kuliah pinter, ternyata kan apakah mereka lebih baik dari Pak Helmi kan tidak juga. Jadi pegawai rata-rata. Ya, Pak Helmi juga saya nggak tahu bagaimana, tapi kan Pak Helmi pasti ada sebuah kecerdasan. Ya. Pak Helmi bisa di usia 61 terus berkiprah sampai hari itu kan kecerdasan emosional. Kemampuan berinovasi, kemampuan untuk membuat menyesuaikan kuis, diri. Kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan tampil di podcast. Nah, itu kecerdasan emosi. Kemampuan merasa, kemampuan berempati itu ada dalam kecerdasan emosi. Itu big factor ya untuk sukses. Itu faktor pertama. Ya, kita ngomong technical skill, soft skill ya. Sama juga ya, 15-85%. Soft skill lah ya. Soft skill itu soft skill itu. Ya, soft skill itu yang disebut emotional intelligence. Ya. Jadi untuk bisa soft skill dia harus punya kecerdasan kedua, yaitu disebut dengan EQ atau emotional quotient. Apalagi ditambah dengan spiritual ya. Nah, spiritual membuat orang penuh makna hidupnya. Sehingga sukses itu bukan karena dia punya uang, bukan hanya punya mobil, bukan hanya kaya, tapi bagaimana dia hidup itu penuh arti dengan kehidupan itu. Impact-nya mungkin kesuksesan itu sendiri. Nah, kombinasi itulah yang sebenarnya saya ingin sampaikan terus ke seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Saya dengar sampai ke Malaysia segala macam. Di Malaysia ya, kita juga ada kantor SQ di Malaysia dan alumni kita sudah 150.000 orang di Malaysia. Ya, ada 25 staff juga di situ. Oke, Pak Ari, jadi semua orang ngakuin, apalagi saya ya, bahwa inilah kontribusi seorang Ari Ginanjar ya untuk bangsa ini, mengajarkan bahwa kita harus punya social emotional quotient yang luar biasa untuk jujur, empathy gitu ya. Sekarang melihat nggak ya, Anda udah mentraining 2 juta orang lebih, 2 juta. Bahwa bangsa kita ini secara moralitas, integritas ya menurun, betul tidak? Saya mungkin ya ada yang muncul di permukaan di media, tapi juga saya menemukan di bawah juga. Saya menemukannya apa yang Pak Ari temukan? Kalau di media, di sosial itu sepertinya sedemikian rupa, tapi kalau kita terjun ke bawah, ke masyarakat, nggak semua seperti itu. Orang-orang baik itu banyak sekali. Masih banyak banget. Banyak sekali, tapi dia nggak pernah muncul ke permukaan. Tapi melihat nggak ya, bangsa kita lebih pemarah sekarang. Ya. Lebih nggak mau antri. Korupsi lah. Korupsi makin besar ya. Betul. Makin besar. Semua orang ngakuin itu. Indeks persepsi korupsi kita itu makin mengecil. Ngelihat itu nggak? Bahwa tren kita itu saya melihat itu ke sana. Saya lihat. Apa yang terjadi sebagai seorang motivator? Itulah alasan mengapa saya masih tetap 1/4 abad melakukan hal ini. Mereka tidak punya kemampuan merasa. Mereka juga tidak memiliki kecerdasan spiritualitas. Spiritualitas itu kan kemampuan untuk jujur kepada hati nurani yang paling dalam. Dari kolbu. Lebih dalam lagi dari kolbu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam. Jadi kalau kolbu itu masih tercampur 50% pengaruh lingkungan. Nah, 50% itu hati nurani yang murni. Nurani, ya, yang paling bersih. Nah, kecerdasan spiritual itu mampu menemukan itu. Tetapi masalahnya adalah dunia pendidikan kita diajari untuk mengabaikan itu. Ya, setuju. Diajari untuk tidak mampu memahami itu. Budi pekerti aja udah hilang. Itu budi pekerti hilang. Ya ini yang sekarang ini Indonesia itu tidak punya budaya lagi. Bukan kebudayaan. Budaya. Budaya itu perilaku sehari-hari. Budaya antri hilang. Main serobot. Budaya jujur hilang. Budaya gotong royong lambat laun menghilang. Dulu kita di dusun, di kampung-kampung, wah gotong royongnya luar biasa ya. Budaya malu hilang. Ya, jadi kita menjadi bangsa yang hedon ya. Koruptor itu malah kalau ditangkap tersenyum itu.
Ya itu yang disebut dengan kehilangan values of life. Values, nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai spiritualitas. Seperti kejujuran, kebersamaan, perdamaian, memberi, menolong, syukur, gotong royong, pemaaf, gotong royong. Nah, itu semua yang saya sebut tadi adalah nilai-nilai spiritual murni manusia yang ada di dalam hatinya. Dan ini tidak ada di sekolah? Tidak diajarkan. Nah, itulah yang disebut spiritual intelligence. Ketika dia muncul ke permukaan menjadi tata krama. Tata krama. Yes. Muncul ke permukaan jadi perilaku. Perilaku sehari-hari. Muncul lagi di masyarakat jadi budaya. Budaya. Tetapi karena dari tengahnya itu tidak muncul, maka keluarnya tidak ketemu. Lalu kita bisa bayangkan, Pak Helmi, ketika mereka sudah punya intelektual yang tinggi. Bayangkan mereka sudah bisa ilmu komputer, punya IT, jago marketing, jago ilmu legal, jago AI. Ya, semua ilmu itu bisa untuk dipakai untuk jadi hackers, dipakai untuk membuat marketing menarik, untuk kalau tidak punya judul. Itu serem sekali. Itu bisa itu habis. Yang terjadi sekarang. Sekarang habis. Kemudian masyarakatnya juga karena tidak punya itu akhirnya terjebak di dalam judi online. Terjebak dalam narkotika. Itu semua kan akibat dua. Pertama, karena dia tidak punya values dalam hidupnya, dan dan kedua, dia tidak punya prinsip dalam kesehariannya. Udah keseret. Nah, itulah yang saya berjuang selama ini, Pak Helmi, selama 1/4 abad. Saya terus menyampaikan ini pagi, siang, sore, malam untuk menceritakan ini semuanya. Saya pikir yang Anda lakukan kurang banyak nih. Kurang banyak, sangat kurang. Harus di-amplify ya. Amplify. Saya udah 1/4 abad saya amplify. Sempat ada satu masa saat itu ada menteri ada menterinya Pak Nuh sudah resmi itu mempergunakan apa konsep yang kita sosialisasikan, yaitu pentingnya IQ, EQ, SQ. Sudah, tapi sekarang hilang. Zaman kita kan beda setahun 2 tahun lah usianya. Zaman kita sekolah kan masih ada pelajaran budi pekerti kan? Budi pekerti masih ada, sopan santun masih ada. Oh iyalah. Kita masih ada baris dulu. Kemudian kita diminta hormat sama guru, masih ada. Periksa kuku, kebersihan masih ada. Iya. Dulu kita dipukul pakai pegaris. Kalau kita terlambat ya disetrap gitu kan. Harus ini kita kehilangan values. Dulu kan ada pelajaran tuh budi pekerti itu. Bayangkan kemarin ada gerakan, ada satu usulan untuk meniadakan kepanduan. Itu yang saya pikir itu yang kita punya untuk melajarkan tentang karakter ya. Karena kepanduan atau pramuka itu isinya kan values semua. Values lah. Itu values itu. Jadi yang bahaya ini bukan hilang kepanduannya, hilang valuesnya, itu yang paling berbahaya. Itu udah budi pekerti tidak diajarkan, terus sempat ada usulan walaupun diralat gitu, kepanduan mau dihilangin. Nah, itu values itu yang hilang, dan itu sangat berbahaya. Pada saat bangsa kita sedang kehilangan values, strategi untuk bangun values malah hilang. Itu. Saya pikir ya korupsi yang marak betul di Indonesia sekarang demikian masif, hanya diatasin dengan kalau ada budaya malu, budaya jujur, budaya menolong orang lain, kan itu ya Pak? Gini ya, korupsi ini kan dimulai dari paling bawah. Bayangkan itu ketika dia mulai SD, SMP, SMA sudah terbiasa untuk menyontek, gitu kan? Kemudian terbiasa untuk berbohong. Saat yang bersamaan hedonisme lahir. Nah, dua ini ketemu di permukaan, ya lahirlah korupsi yang tidak bisa dihentikan sampai hari ini. Tambah lagi dia tidak nilai-nilai spiritualitas, tidak merasa, meskipun agamis tapi belum tentu spiritual. Dia tidak menemukan nilai-nilai terdalam dalam dirinya, tidak merasa tentang keyakinan bahwa dirinya melihat dan dilihat oleh Tuhan. Itu sendiri kan tidak dimiliki. Nah, itu yang membuat korupsi terus melanda dan tidak masif sekali. Sangat-sangat masif. Kita pikir yang korupsi itu adalah pejabat, pengusaha, penguasa. Enggak, rakyat pun korup. Tiap kali ada pemilihan nih, mereka milih karena uang, nah, itu juga karena values, bukan karena program. Kalau nggak disogok dia nggak pilih. Dan itu lebih diperparah lagi dengan sistem politik seperti itu, sehingga ketika ada pilkada, pemilihan seterusnya, itu sudah budaya korupsi ditanam lagi. Jadi itu benar-benar itu yang menggulung ya. Menggulung dan terus. Karena untuk mendapatkan sebuah jabatan legislatif, eksekutif, cost-nya tinggi banget. Begitu cost-nya tinggi banget, ya udah harus recover lah. Gulung aja di bolak-balik. Menurut Anda
bagaimana kita memberhentikan ini? Ya, ada perbaikan dari 3 kan. Pertama adalah perbaikan the leadership, system, dan values. Nah, leader sendiri harus jadi role model nih semuanya. Artinya siapa yang mau jadi jadi pemimpin harus jadi contoh. Kemudian sistem penegakan yang harus kuat. Tetapi values juga harus ditanam juga. Ditanamkan. 3, valuesnya ditanam, sistemnya ditegakkan, kemudian leadersnya memberi contoh. Nah, 3-tiganya kita sedang nggak punya semua nih. Setuju punya. Jadi ini yang sekarang jadi ujian ya. Iya, 3-tiganya. Dan kita punya waktu cuma 23 tahun menuju 2045. Indonesia Emas. Seandainya 2030 ini tidak berhasil, ini sangat berbahaya di tahun 2045. Nah, kita harus bisa segera memperbaiki, menciptakan perubahan untuk sampai 2030. Kalau 2030 ada, ini take off Indonesia. Jadi isu kita saya pikir merevitalisasi budaya nih. Iya, nilai-nilai yang semoga jelas. Semoga di kabinet berikutnya ada kementerian atau badan yang memang menanganin budaya. Budaya. Ini yang hilang nih. Ya, budaya dan karakter. Dan karakter ya. Nah, ada di situ ya. Ya, 2 itu. Nah, asalkan katakan pemimpin sadar bahwa ini adalah tidak kalah pentingnya dengan pembangunan sarana prasarana, tidak kalah pentingnya dengan bangun ekonomi, bangsa ini maju. Maju. Itu yang dibangun. Jadi Korea itu dulu maju. Saya mau undang kan 3 itu kan. 50% 25% ekonomi, 25% itu sarana prasarana, 50% karakter. Pak Chung Hee itu dari per kapita cuma 72 US dollar, sekarang sudah 35.000 US dollar. Kombinasi dari 3 dimensi itu. Dari karakter, ekonomi, lingkungan. Nah, kita yang semoga kita belajar banyak ya. Betul. Ya, mudah-mudahan paling tidak kita aware bahwa ini faktor yang penting, tapi memang tidak seksi. Tidak seksi karena tapi untuk mencapai Indonesia Emas, saya pikir kita harus. Karena kita cukup belajar ya. Kita sudah 6 kali pergantian presiden, gitu kan. Sudah 6 kali. Nah, saatnya lah sekarang yang tidak punya pilihan bahwa membangun budaya bangsa, membangun karakter bangsa. Sama pentingnya seperti membangun jembatan, seperti membangun rumah sakit. Dan bahkan kita sudah dalam keadaan SOS. Setuju. Gitu. Jadi di pertemuan kali ini mudah-mudahan yang mendengar semua sama-sama aware dan memfokuskan itu. Kalau kita fokus bisa kok. Ya, kita berharap ya, apalagi dengan keprihatinan kita ya, korupsi marak, budaya malu sudah tidak ada lagi ya kan. Ada orang mau disuruh mundur malah gimana gitu kan, nggak mau mundur. Jadi menurut saya investasi ke depan adalah investasi di budaya dan karakter. SDM yang berbasis kecerdasan emosi, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan spiritual. Dan spiritual itu satu bungkusan yang tidak boleh diputuskan. Kalau tidak punya kecerdasan intelektual, dia tidak tahu bagaimana mengeksekusi di lapangan. Betul. Kalau tidak punya kecerdasan emosional, dia tidak punya rasa empati. Kalau tidak punya kecerdasan spiritual, dia kehilangan nilai-nilai. Gitu. Contoh misalnya values itu. Kalau Singapura dia dengan sistem dibangunnya. Jadi contoh kalau kita buang sampah ya kena denda. Tapi, udah jalan tuh. Udah jalan itu. Tapi wallahu alam kalau seandainya pergi ke Batam apakah dia sudah buang sampah apa tidak kita nggak tahu. Orang yang sama loh. Orang Singapura ya. Belum tahu. Tapi kalau orang Jepang meskipun hukum tidak berjalan dia tidak akan buang sampah karena values-nya ditanam. Ya kan di Jepang kita tahu kelas 1, 2, 3 hanya belajar budi pekerti. Itu aja. Dan ilmu matematika anak SD Jepang itu kalah sama anak-anak SD kita. Betul. Ketika kelas 1 tuh udah bisa calistung tuh. Baca, nulis, hitung. Di Jepang 3 tahun pertama hanya belajar budi pekerti. Karakter aja. Ya, antri, behavior, menghormati orang tua, bagaimana membuang sampah, menjaga kebersihan. Behavior dan values. Dan anak-anak tuh diajari tentang sejarah, tentang nilai-nilai. Datang ke tempat-tempat nenek moyangnya dulu, dia belajar. Apakah kehilangan menjadi kurang pintar? Enggak lah. Kita tahu kemajuannya Jepang ya. Dan dalam waktu singkat dia bangkit. Nah, Indonesia bisa asalkan mau aja. Ingat ya dulu ketika kita menghadapi COVID, kita mengatakan SOS terhadap COVID, berhasil kita. Berhasil tuh. Ada kebersamaan ya. Kalau kita SOS terhadap terbangsa, berhasil kita. Tapi itu kan disounding oleh semua pemimpin di seluruh Indonesia. Semuanya bicara bahwa kita dalam danger.
Nah, awareness itu ya, political will bahwa we are in the great danger, bahwa ini karakter masalah sedang sakit. Saya pikir setuju saya. Ini kita krisis budaya, krisis karakter. Iya, dua-duanya itu kita statement. Nanti solusi jalan sendiri. Ayo dong, mari Ginanjar. Sama-sama siap, kita sama-sama. Ya, saya bersyukur sekali nih, ya, diundang di sini sehingga tentu semakin lama semakin banyak yang orang tercerahkan, tersadarkan pentingnya ini. Sampai satu saat ada pemimpin yang mengatakan nation character building penting, let's do it. Ya, kita berharap dari Pak Prabowo lah ya, presiden terpilih akan memimpin ini. Karena kita punya keren sekali. Kita tuh segalanya kita, semua tidak ada, kita itu seperti jatuh hidup di atas tanah karun, harta karun namanya Indonesia. Tinggal moral karakter kita bentuk. Ini bangsa menjadi bangsa terbesar di dunia. Satu itu aja. Jangan sampai ayam mati di atas lumut. Jangan sampai itu. Kita hanya butuh statement, yes, we are in problem. Ini problem statement, yes, we are in problem statement. Dan itu diperlukan, let's move on. Seorang top leader yang very top strong. Leader yang menyatakan. Seperti itu. Singapura dulu dibangun hanya oleh seorang Lee Kuan Yew. Dan diteruskan. Diteruskan ke bawah. Malaysia dulu di bawah kita hanya datang Mahathir gitu. Iya. Merubah semuanya. Korea, Pak Chung Hee. Di China, Deng Xiaoping. Iya. Sekali aja. Hanya sekali. Sekali terus dia sampai hari ini. Dan kita menunggu ada momentum itu. Oke. Hari Ginanjar siap ya? Ya pastilah. Komplain malu cengkilah. Oke, kita di luar topik. Dari mana sih 165 itu artinya apa sih? 165 itu ada dua makna. Ya, saya berusaha untuk tidak orang religius lah ya. Jadi mengkombinasikan dua dimensi. Dimensi nasionalisme dan dimensi spiritualisme. Pancasila itu lahir pada tanggal 1 bulan 6 tahun 45. 165. Tetapi juga 165 itu adalah ajaran-ajaran nilai spiritual dalam Islam. Satunya ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Nah, perkawinan itu melahirkan sebuah konsep bagaimana mengawinkan 3 kecerdasan dengan konsep 165. Itu saya tulis dalam buku. Tahu saya. Jadi makanya ada menara 165. Iya. Nah, satunya itu kebaikan-kebaikan yang dimiliki universal. Siapapun agamanya, apapun sukunya, nilai kebaikan itu universal. Itulah yang satu. Nah, 6 prinsip itu yang akan membangun mental yang stabil, yang tidak goncang menghadapi tekanan, gitu. Yang tidak membuat anak-anak muda jadi red flag, gitu kan. Yang tidak membuat anak muda dikit-dikit mengalami katakanlah ya macam-macam lah gitu, healing dan seterusnya. Itu 6 prinsip. Nah, 5 langkah itu adalah sebuah rumusan bagaimana mencapai sebuah impian. Nah, disebut 165. Di luar konteks nih, Anda seorang motivator yang hebat. Insya Allah. Walau demi waktu, ceker. Pernah nggak mengalami hidup yang the lowest point itu down, tidak termotivasi, padahal dirinya sendiri sebagai motivator? Ketika saya menulis buku itu saya the lowest point secara fisikal, secara emosional. Tapi spiritual saya justru berada pada titik yang tertinggi. Jadi tahun 98 itu? Tahun 98, tahun 99, that's my lowest point. Gitu. Nah, di situ justru saya menemukan brightness, gitu, spiritualitas. Jadi manusia itu akan selalu bermain lowest point yang mana? Lowest point spiritual kah? Lowest point emosional kah? Lowest point intelektual kah? Atau lowest point semuanya? Nah, lowest point yang mana? Gitu. Karena bisa jadi dia ini berada pada top peak performance, highest point, secara ekonomi bisnis. Tapi spiritual bisa jadi lowest point. Kayaknya sulit juga kalau tiga-tiganya mencapai puncak. Nah, itulah ASQ melahirkan sebuah konsep bagaimana tiga-tiganya itu balance. Seimbang. Jadi berada pada highest point di semua titik. Spiritual intelligence-nya nilai 10 misalnya, emosionalnya 10, intelektualnya 10. Nah, kombinasi itulah yang sedang kita perjuangkan di ASQ. Setelah itu tidak ada lagi lowest point. Kalau sudah 3 itu apapun dia siap menghadapi perubahan sebesar termasuk apapun. Pada saat seorang Ari Ginanjar terkena COVID. Iya, saya kena COVID. Justru wah, kayaknya menderita sekali ya. Dan itulah the best momentum, the best moment in my life. Ketika COVID dan kemudian saat COVID itu terjadi, saya sendirian di kamar dan tidak tahu, dan
oksigen itu berada pada titik terendah, dan disitulah the best moment in life gitu. Itu momentum yang saya rindukan, tapi saya tidak mau terjadi lagi. Amin. Amin itu. Tapi itu momentum spiritual terbaik. Pernah ngerasain pada saat, saya kan juga pernah COVID juga ya. Walaupun ceritanya berbeda sekali. Pada saat itu, wah, this is the end of my life. Ari Ginanjar pernah mengalami itu? Ya, ketika COVID yang berapa lama isolasi? 2 kali saya kena COVID kan. COVID yang pertama dan COVID yang kedua. Nah, di COVID yang pertama itu saya mengalami sebuah keadaan yang luar biasa. Disangkain saya sudah sehat, padahal saya sudah sakratul maut. Gitu. Nah, disitulah saya, di titik itu saya tidak lagi melihat Menara 165, saya tidak lagi melihat istri saya tidak lagi melihat anak saya tidak melihat lagi profesi saya. Yang saya melihat hanyalah the truth. Tentang who am I, where do I want to go. Itulah spiritual banget ya. Sangat spiritual. Dan di titik itulah justru keindahan hidup yang tidak pernah saya dapatkan dalam keseharian seperti ini. Nah, jadi momentum-momentum seperti ini, seperti Indonesia ini sekarang harusnya berada pada titik spiritual terbaik. Ekonomi sedang susah, dolar sedang tidak menentu. Situasi politik juga sedang tidak menentu. Ini sebuah momentum untuk Indonesia untuk mengevaluasi ulang 3 pertanyaan. Who am I, where do I want to go? Artinya ini harus sudah saatnya Indonesia ini arafah. Arafah itu mengatakan wukuf. Ini momentum. Jadi keadaan masyarakat kehilangan karakter, kehilangan budaya, ekonomi juga sedang turun. Ini momentum terbaik yang Tuhan berikan untuk segera kita mengevaluasi tentang tujuan hidup sejati kita, untuk rebound gitu, untuk bangkit kembali, untuk new Indonesia gitu kan. Keren. Insyaallah. That's what we hope. I hope. Ya, kita let's do it together. Kita cuma punya waktu 2030 sebentar lagi, dan nggak ada waktu. Kalau 2030 ini kita lalui dan kita gagal, kita akan menyesal sepanjang hidup kita. Momentum juga mungkin sudah hilang ya. Ya, momentum hilang. Sekarang generasi pertengahan kan cuma kita nih. Pak Helmi Yahya, saya gitu, yang kombinasi generasi yang masih memegang values, lalu datang generasi zilenial, sebelumnya milenial, di mana mereka sangat dipengaruhi oleh teknologi, gitu kan. Nah, kita mencoba menjadi jembatan gitu. Silakan maju secara teknologi, maju ke 4.0, 5.0, AI, tapi jangan lupakan values. Ketika values dilupakan, judol yang merajalela. Ketika values dilupakan, pinjol merajalela, bahkan juga hackers merajalela. Ini kita baru tahun 2024 dengan teknologi yang masih belum secanggih 2030. Hacker sudah kita bisa, handphone kita bisa dijebol, data kita bisa dijebol, data bank kita bisa dan hackernya bilang itu sebenarnya gampang banget kata jebol Indonesia. Nah, ini baru tahun ini. 10 tahun lagi seperti apa? Kayak apa? Nah, inilah kekhawatiran mengapa kita ada gerakan ESQ itu, untuk supaya semua orang yang tahu ilmu IT, tahu ilmu keuangan, tahu ilmu marketing, psikologi, harus dilengkapi dengan kecerdasan emosi, sehingga dia mampu merasakan bagaimana rasanya terjerat di pinjol atau judol. Ada empatinya lah. Ya, nah kemampuan empati itu berada pada fungsi limbic system di sini, Pak Helmi. Nah, kemampuan merasa itu, itu tuh sudah lama hilang di Indonesia. Jadi ketika melihat orang sakit, melihat orang biasa aja tuh. Biasa aja. Kalau orang normal kan ketika dia, maka fungsi limbic systemnya bekerja, maka dia tersentuh. Nah, ketika tersentuh, maka spiritualnya hidup, maka diformulasikan dengan teknologi. Nah, teknologi itulah sains. Gitu. Tetapi kan sekarang sainsnya, teknologinya tidak kehilangan rasa empati, kehilangan hati nuraninya. Jadi pedang yang sangat berbahaya. Nah, ini baru tahun 2024. Kita bisa bayangkan 2030 akan seperti apa apabila generasi-generasi kita tidak dibekali dengan kecerdasan emosi. Oke, pertanyaan terakhir, apa ada breakthrough program apa ya, Pak Ari Ginanjar, untuk mengatasin katakanlah kemunduran Indonesia, padahal punya potensi yang luar biasa? Saya dulu berusaha untuk mempengaruhi pemerintah supaya memperbaiki sistem pendidikannya.
ya berhasil terus ganti pemerintah. Saya lihat ini tidak pernah stabil, maka itu saya bikin saja sendiri. Saya bikin universitas, namanya UAG University. Jadi apa yang saya omongkan ini, saya Ari Ginanjar. Ya ini ibu saya minta supaya nama itu karena ibu itu dan nama ibu saya yang kasih. Nah semua konsep teori yang kita perbincangkan di sini itu kita wujudkan di sana. Dan saya terheran-heran ketika saya uji coba ke mahasiswa saya udah lebih kurang 12 tahun kampus kita. Suatu saat mereka kita munculkan. Lalu ketika mereka muncul di Milad ESQ ke-24 diwawancarai oleh Profesor Dr. Fazli Jalal saat itu. Kemudian diwawancari juga oleh Profesor Nazruddin Umar. Dan mereka bilang, saya nggak pernah terbayangkan ada lahir generasi seperti ini. Gitu. Di usia 19 tahun, seperti orang-orang yang umur-umur kita. Jadi model ESQ itu kita terapkan di kampus itu. Nah itu ternyata hasilnya sendiri saya terkejut juga bahwa dulu saya untuk bicara seperti dia gitu. Mungkin usia 40 saya paham, tapi ini 19, 20 terjadi percepatan. Artinya konsep yang saya bangun. Nah, saya berharap bahwa modeling yang ada yang saya coba bangun ini sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas itu. Nah, ini yang akan mudah-mudahan nanti bisa ditemplate ke kampus-kampus lain. Di copy paste ya. Di copy paste di kampus lain. Ada juga yang minta di kampus ini. Tapi saya mau sempurnakan dulu dan saya minta mereka lihat hasilnya. Jadi anak-anak itu seperti anak-anak Jepang. Ada handphone di sana nggak hilang, dompet sana nggak hilang. Dan mereka sudah bicara tentang Indonesia, bicara Indonesia emas, bicara tentang misi, tidak lagi bicara tentang red flag, overthinking, masa lalu. Udah nggak ada lagi. Dan itu bisa diwujudkan di usia muda. Nah kalau ini berhasil dinasionalkan, maka 2045 bukan sebuah impian, tapi insya Allah bisa jadi kenyataan. Itu sih. Baik, terima kasih Adinda. Sama-sama, terima kasih Kando. Let's build the nation. Ya kan? Mari kita membangun bangsa. Tidak saja diperlukan seorang Ari Ginanjar, ya kan? Mari sama-sama. Ya. Pokoknya saya ikut barisan lah. Ya. Kita sama-sama. Ya mudah-mudahan nih yang hadir di sini menyaksikan. Ya. Sama-sama terinspirasi dan jadi amal ibadah untuk kita semuanya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih. Apalagi saya dengan usia 60 kata Jack Ma waktunya lah untuk berbagi. Time to share. Terima kasih banyak. Duitnya banyak. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.